Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Uni Dila Widya, Asisten Laboratorium Kontrol Digital. Pada kali ini, Uni akan menjelaskan modul 1, yaitu fungsi alih sistem Orde 1 motor DC. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi alih atau transfer function. Fungsi alih adalah perbandingan antara keluaran dan masukan dalam domain frekuensi jika suatu sistem memiliki diagram blok, yang mana keadaan di sini adalah keadaan awal nol. Mengapa kita menggunakan keadaan awal nol? Karena kita hanya perlu memperhatikan bagaimana pengaruh input pada sistem tanpa melihat efek dari keadaan awal yang kompleks. Untuk rumus fungsi alih sendiri yaitu Fs sama dengan Cs per Rs, di mana Fs adalah fungsi alih sistem, Cs adalah keluaran, dan Rs adalah masukan. Di sini kita menggunakan domain frekuensi atau domain S untuk mempermudah dalam menganalisis, merancang, dan memahami sistem kontrol, serta mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya yaitu fungsi alih sistem Orde 1. Sistem Orde 1 merupakan sistem yang menggunakan persamaan diferensial Orde 1 sebagai representasi matematisnya. Persamaan diferensial Orde 1 dalam fungsi alih dinyatakan dalam domain S yang orde tertingginya adalah 1. Untuk blok diagram sistem Orde 1 dapat kita lihat terdapat Rs sebagai masukan dan Cs sebagai keluaran, dan terdapat Es yaitu error dan Bs merupakan umpan balik. Di sini juga terdapat summing point dan subsistem yang bernilai 1/Ts. Nah, dari diagram blok ini akan kita olah dengan beberapa persamaan, yaitu Cs sama dengan Es dikali 1/Ts dengan persamaan 1. Selanjutnya, untuk Es yaitu Rs dikurang Bs persamaan 2. Lalu untuk Bs sama dengan Cs dikali Hs. Di sini untuk Hs bernilai 1, maka untuk persamaan 3 akan bernilai Bs sama dengan Cs. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sehingga menjadi Es sama dengan Rs dikurang Cs. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan persamaan 5 ke persamaan 1, yaitu Cs sama dengan Rs dikurang Cs dikali 1/Ts. Selanjutnya, akan kita kalikan 1/Ts ke dalam menjadi Cs sama dengan Rs dikali 1/Ts dikurang Cs dikali 1/Ts. Selanjutnya, kita akan memindahkan Cs dikali 1/Ts pada ruas kiri ke ruas kanan menjadi Cs ditambah Cs kali 1/Ts sama dengan Rs dikali 1/Ts. Selanjutnya akan kita kelompokkan nilai Cs sehingga Cs dalam kurung 1 ditambah 1/Ts sama dengan Rs dikali 1/Ts. Lalu kita akan pindahkan nilai Cs ke ruas kiri menjadi Cs per Rs sama dengan 1/Ts per 1 ditambah 1/Ts. Selanjutnya akan kita samakan penyebut menjadi Ts. Maka menjadi Cs per Rs sama dengan 1/Ts per Ts ditambah 1/Ts. Di sini untuk nilai penyebutnya sama, maka dapat kita hilangkan. Sehingga fungsi alih dari sistem Orde 1 yaitu Cs per Rs sama dengan 1/Ts tambah 1. Jika kita buatkan dalam diagram blok fungsi alih sistem Orde 1, itu akan menjadi Rs sebagai masukan, Cs sebagai keluaran dengan subsistem yang bernilai 1/Ts tambah 1. Selanjutnya yaitu sinyal uji. Sinyal uji adalah sinyal yang akan kita gunakan untuk menguji dan menganalisis respons suatu sistem. Macam-macam sinyal uji yang pertama yaitu sinyal impuls. Sinyal impuls adalah sinyal yang digunakan untuk menguji respons sistem terhadap gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Di sini,
Untuk grafik, kita misalkan pada detik ke 0 diberi impuls, maka karena sinyal fungsi impuls ini pada waktu yang sangat singkat, sehingga pada detik berikutnya untuk nilai sinyalnya akan menjadi 0 pada domain S yaitu bernilai 1, pada domain T bernilai delta T. Selanjutnya, sinyal step. Sinyal step adalah sinyal yang digunakan untuk menguji respon terhadap gangguan yang diberi secara tiba-tiba dan melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Pada grafik dapat kita lihat ketika pada detik ke 0 diberikan fungsi step atau sinyal step, maka nilainya akan konstan sampai waktu tak hingga, di mana untuk domain S-nya yaitu 1/S dan domain T-nya UT. Selanjutnya, sinyal rem. Sinyal rem adalah sinyal yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap target yang bergerak dengan kecepatan konstan, yang mana pada grafik dapat kita lihat nilainya akan naik sesuai dengan perubahan waktu, di mana pada domain S bernilai 1/S kuadrat dan domain T bernilai T. Selanjutnya yaitu sinyal parabolik. Sinyal parabolik adalah sinyal yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap objek yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Yang mana pada grafik, seperti kita tahu untuk parabola berbentuk seperti ini. Di sini pada domain T, kita menggunakan 1/T, 1/2 T kuadrat. Karena untuk waktu tidak ada yang negatif, sehingga pada domain T-nya menjadi setengah T kuadrat. Pada domain S-nya yaitu 1/S pangkat 3. Selanjutnya yaitu sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal adalah sinyal yang digunakan untuk menguji respon sistem terhadap sinyal sinusoidal. Yang mana pada domain S-nya yaitu omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat dan pada domain T-nya yaitu sin omega T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Uni. Baiklah, sebelumnya izin perkenalkan diri, Unifadila Manda, Asisten Laboratorium Kontrol Digital, akan melanjutkan penjelasan materi yaitu mengenai fungsi alih dari sistem Orde 1 dengan masukan unit step, di mana terdapat diagram blok dari sistem Orde 1, yaitu kita gunakan dengan masukannya itu unit step, di mana unit step itu yaitu RS sama dengan 1/S dalam fungsi transformasi Laplace. Kemudian, berdasarkan diagram blok tersebut didapatkan bahwa CS per RS atau output per input itu adalah 1/TS tambah 1. Kemudian, untuk mencari keluarannya yaitu CS, maka kita pindahkan RS ke kanan sehingga menjadi CS sama dengan 1/TS tambah 1 dikali dengan RS. Kemudian kita substitusikan nilai RS yaitu 1/S sehingga akan menjadi CS sama dengan 1/TS tambah 1 dikalikan dengan 1/S. Kemudian persamaan ini akan kita modifikasi untuk memudahkan dalam menentukan fungsi responnya, di mana kita modifikasi dengan mengalihkan yaitu 1/T per 1/T, di mana hasilnya itu sama dengan 1. Jadi, nilai CS sama dengan 1/TS tambah 1 dikali dengan 1/T dibagi 1/T dikali dengan RS-nya yaitu 1/S. Sehingga akan menjadi CS sama dengan 1/T dibagi S tambah 1/T dikali 1/S. Kemudian, kita gunakan pecahan parsial, di mana pecahan parsial ini akan memudahkan kita untuk merubah domain frekuensi S menjadi domain frekuensi waktu T. Kemudian persamaannya akan menjadi CS sama dengan A/S ditambah B/S tambah 1. Kemudian, untuk mendapatkan nilai A, maka A sama dengan S dikali dengan 1/T dibagi S tambah 1 dikali 1/S, di mana S-nya sama dengan 0. Di mana S sama dengan 0 ini didapatkan dari penyebut si A, yaitu tadi A/S, sehingga S-nya sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai S-nya, sehingga akan didapatkan nilai A itu, yaitu 1/T dibagi 1/T sama dengan 1.
Kemudian untuk mendapatkan nilai B, lakukan cara yang sama sehingga B sama dengan S tambah satu per T dikali dengan 1/T dibagi S tambah satu per T dikali 1/S, di mana S-nya itu adalah -1. S sama dengan -1 ini didapatkan juga dari penyebut dari nilai B. Maka nilai B yang didapatkan yaitu 1/T dibagi -1/T, sehingga akan didapatkan yaitu -1. Kemudian, substitusikan nilai A dan B ke persamaan CS, sehingga CS sama dengan A per S ditambah B dibagi S tambah satu per T sama dengan nilai A-nya 1 dan nilai B-nya itu -1, sehingga akan didapatkan 1/S dikurangi dengan 1/S tambah satu per T. Kemudian kita gunakan inverse Laplace untuk mengubah respons sistem dari domain S ke domain frekuensi ke domain waktu T. Di mana Laplace -1 dari CS sama dengan Laplace -1 dari 1/S dikurang 1/S tambah satu, sehingga persamaannya akan menjadi Laplace dari -1 CS yaitu CT sama dengan 1 dikurangi E berpangkat min T per T besar, dengan T-nya itu besar sama dari nol. Dikarenakan waktu tidak ada yang negatif, maka T-nya itu besar sama dari nol. Kemudian selanjutnya yaitu parameter tanggapan peralihan sistem orde satu, yaitu yang pertama terdapat nilai akhir, yaitu nilai akhir pada keluaran sistem adalah nilai pada waktu tak hingga, di mana kita masukkan nilai T sama dengan tak hingga ke persamaan CT, sehingga akan menjadi C tak hingga sama dengan 1 dikurang E berpangkat min tak hingga per T, di mana min tak hingga per T ini adalah tak hingga, sehingga E berpangkat min tak hingga itu adalah nol. Kemudian didapatkan C tak hingga itu sama dengan satu. Kemudian terdapat time constant, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Jadi, kita cari 63,2% dari nilai akhir, kemudian kita lihat di waktu keberapa. Kemudian didapatkan dari mana nilai 63,2% itu, yaitu dari ketika nilai T-nya itu sama dengan T besar, maka CT-nya sama dengan 1 dikurang E berpangkat min T besar per T besar. Jadinya tuh 1 dikurang E berpangkat -1, hasilnya sama dengan 0,632 atau 63,2%. Kemudian terdapat rise time, yaitu waktu yang diperlukan oleh sistem untuk naik dari dari 0 hingga 100%, dari 10% hingga 90%, atau dari 5% hingga 95% dari nilai akhir. Di mana pada praktikum ini digunakan yaitu waktu waktu pada 10% hingga 90%. Karena pada dunia nyata, pada industri juga digunakan waktu 10% hingga 90% dan tidak ada sistem yang sempurna. Kemudian terdapat settling time, yaitu waktu yang digunakan untuk sistem mencapai nilai di sekitar 2% atau 5% ataupun 0,5% dari nilai akhir. Kemudian, dalam karakteristik pada kurva eksponensial, kemiringan singgung atau gradien pada T sama dengan 0 adalah seperti didapatkan dari kita turunkan persamaan CT terhadap T, maka D dari 1 kurang E pangkat min T per T besar per DT sama dengan 1 per T dikali E pangkat min T kecil per T besar, di mana kita masukkan yaitu tadi T-nya sama dengan nol. Kita substitusikan ke dalam sehingga nilainya itu didapatkan 1/T dikali E berpangkat min 0/T. Di mana E berpangkat 0 itu adalah 1, maka didapatkan hasilnya itu seperti. Selanjutnya, untuk membuat grafik tanggapan peralihannya, bisa kita buatkan tabel yaitu ketika eh, waktunya T, 2T, 3T, dan 4T, serta 5T. Di mana masing-masing nilai T kecil ini akan kita substitusikan ke persamaan CT, yaitu yang pertama saat nilai T-nya itu sama dengan T besar, maka didapatkan nilai CT-nya itu yaitu 0,632. Selanjutnya pada waktunya itu 2T, didapatkan nilai CT-nya itu 0,865. Dan pada nilai T-nya itu 3T, maka didapatkan nilai CT-nya itu 0,95. Kemudian pada nilai 4T, CT-nya itu sama dengan 0,982. Dan pada T-nya itu sama dengan 5T, maka didapatkan nilainya itu 0,993. Kemudian kita buatkan ke dalam grafik, di mana pada nilai T itu sama dengan 0,632,
hingga seterusnya sampai 5T itu 0,993, di mana itu mendekati angka 1. Kemudian pada grafik dapat dilihat bahwa nilai 63,2% ini merupakan nilai TM atau TC-nya. TM konstan. Kemudian untuk nilai time rest itu di 0 hingga menuju 2T. Sedangkan untuk nilai time settling itu tuh merupakan 2% dari nilai akhirnya itu di sekitar 98%. Jadi di dekat 4T. Baiklah, selanjutnya eh, motor DC, di mana motor DC adalah salah satu jenis motor yang menggunakan energi listrik arus searah atau direct current untuk kemudian diubah menjadi gerakan rotasional. Di mana untuk prinsip motornya itu, yaitu ketika arus mengalir melalui kumparan motor pada rotor, maka akan terjadi induksi elektromagnetik yang menciptakan medan magnet di sekitar kumparan. Kemudian, interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor dengan medan magnet permanen pada stator akan menghasilkan gaya pada rotor, sesuai dengan prinsip gaya Lorentz dalam induksi elektromagnetik. Kemudian, gaya ini akan menyebabkan gerakan tolak-menolak antara dua medan magnet, sehingga memungkinkan rotor untuk berputar. Kemudian, untuk bagian-bagian motor terdapat rotor, komutator, magnet, brush, dan winding, serta statornya. Kemudian untuk fungsi alih dari motor DC, di mana kita dapatkan dari permodelan fisik motor DC dengan mencari hubungan secara mekanikal yaitu Newton ataupun elektrikal melalui rangkaian listrik yang diolah menggunakan persamaan matematis sehingga didapatkan fungsi alih yaitu omega S dibagi dengan EA dalam S sama dengan Km per TMS tambah satu, di mana omega S adalah output atau kecepatan putar motor DC, sedangkan EAS adalah input atau tegangan motor DC. Kemudian Km adalah konstanta penguatan motor DC dan TM adalah nilai time konstan yang dimiliki oleh motor DC. Selanjutnya, terdapat duty cycle, yaitu duty cycle adalah perbandingan antara waktu sinyal aktif, yaitu waktu on, terhadap total periode sinyal. Di mana secara umum, semakin tinggi duty cycle, maka semakin lama sinyal aktif dan semakin cepat motor itu berputar. Untuk rumusnya, yaitu duty cycle sama dengan waktu aktif, yaitu T on, dibagi dengan total periodenya sinyal, yaitu waktu on ditambah dengan waktu off. Kemudian untuk T-on itu adalah waktu on atau waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi tinggi atau posisi high sama dengan atau satu. Sedangkan untuk waktu off yaitu waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi rendah atau low yaitu atau nol. Sedangkan T total yaitu waktu siklus waktu satu siklus atau penjumlahan antara waktu on dengan waktu off atau disebut juga dengan periode satu gelombang. Kemudian hubungan duty cycle dengan motor DC, di mana duty cycle ini untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengirimkan sinyal PWM sesuai dengan siklus duty cycle tersebut. Di mana ketika nilai duty cycle-nya semakin besar, maka akan makin lama waktu aktifnya dan tegangan keluarnya akan semakin besar. Dan kecepatan motornya akan berputar semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, ketika semakin kecil duty cycle, maka semakin cepat waktu aktifnya dan tegangannya itu akan semakin kecil serta kecepatan motornya itu akan lambat. Baiklah, itulah dari hubungan duty cycle dan motor DC. Baiklah, sekian penjelasan dari modul satu yaitu fungsi alih sistem OD1 motor DC dari Uni. Baiklah, Uni tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.